Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hiran. Dan kali ini kita akan ngomentari lagi akun Bangga Jadi Kristen. Dimana waktu itu dia bertanya ya, coba mana undang-undang yang mengatakan boleh membahas agama orang lain, ya kan? Dimana ada undang-undang di Indonesia itu yang membolehkan kita untuk membahas agama orang lain. Nah, itu kalau kita mau lihat undang-undang itu ada namanya pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi ya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Ini ada kepercayaan, bukan hanya agama, tapi juga kepercayaan. Jadi diatur misalnya kita percaya mengenai ya misalnya adanya setan, adanya apa makhluk halus, adanya genderuwo, itu termasuk kepercayaan. Ya, kita tuh berhak atas kebebasan itu meyakini kepercayaan ya kan. Jadi mau apa namanya intinya adalah kita tuh percaya pada apa gitu, apa yang kita percaya itu kita dikasih hak untuk bebas untuk meyakini itu, dan bukan hanya meyakini tapi juga menyatakan pikiran dan sikap. Kita punya pikiran apa, kita punya sikap apa, itu kita berhak untuk dibebaskan untuk menyatakannya juga gitu kan, pikiran dan sikap. Misal kita mikir sesuatu dan kita punya sikap. Misalnya kita punya sikap bahwa ini salah, ini benar, itu boleh. Itu namanya menyatakan pikiran dan sikap. Apa yang kita pikirkan. Nah, itu kan yang saya komen tadi kan adalah buah dari pikiran saya. Maka saya menyatakan sikap, oh ini salah, ini benar gitu kan. Nah, sesuai dengan hati nurani. Nah, ini paling penting ya, sesuai dengan hati nurani. Artinya itu harus pakai hati nurani, berarti nggak boleh kita tuh pakai emosi, nggak boleh. Ya, apakah kata-kata kasar seperti goblok, bodoh, tolol itu adalah sesuai dengan hati nurani? Kan tidak. Artinya ketika Anda menyatakan pikiran sikap, ya itu harus sesuai dengan hati nurani. Jadi nggak boleh kita tuh mengucapkan kata-kata kotor, goblok, tolol. Karena itu bertentangan sama undang-undang ini, pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu pasti tidak sesuai dengan hati nurani. Ya, coba hati nurani mana yang membolehkan kata-kata kotor seperti goblok, tolol? Nggak ada hati nurani, kecuali mungkin hati nuraninya setan gitu ya. Kalau manusia tidak mungkin. Makanya harus sesuai dengan hati nurani. Nah, saya yakin ketika ada orang normal ya, ini orang normal nih, ketika dia mengucapkan kata-kata kotor, mengatakan lain itu goblok, tolol, idiot, itu pasti akan bertentangan dengan hati nuraninya. Ya kan, hati nuraninya pasti dia akan setuju. Ya kan? Pasti tidak akan setuju kalau orang normal ya. Tapi kalau orang normal pasti setuju. Ya, hati nurani itu berarti kan ngomong hati ya. Karena seperti apa kita tidak mau diperlakukan online, orang lain juga tidak akan mau. Seperti apa kita tidak mau diperlakukan online, kita juga pastinya tidak akan mau kita memperlakukan online seperti yang tidak ingin kita diperlakukan seperti itu. Apa Anda mau dikatakan idiot, goblok, tolol? Kan nggak mau. Nah, karena itu pasti hati nurani akan menolak. Makanya harusnya Anda kalau begitu Anda harus menghindari kata-kata goblok, tolol, dan idiot seperti yang sering dilakukannya. Jadi dia nih justru apa yang dilakukannya dengan melontarkan kata-kata goblok, idiot itu bertentangan dengan pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, guys. Karena dia tidak sesuai dengan hati nurani ya pasti itu. Kecuali kalau hati nurani memang sudah kotor gitu kan. Jadi hati nurani yang baik itu kan ya, hati nurani itu maksudnya adalah hati nurani yang normal lah. Yang memang tidak menyukai kata-kata kasar seperti itu disematkan kepada siapapun, guys. Nah, lalu apa jawaban dia? Coba dia memotong, guys, memotong apa namanya? Memotong mana ya? Bentar. Lo mana ya? Bentar. Nah, ini dia menambah-nambah pasal, guys. Menambah kalimat dalam undang-undang ya. Coba ya. Kata dia Undang-Undang 1945 pasal 8E ayat 2 itu kebebasan beribadah dan menyatakan pendapat, goblok katanya. Ini guys, kita tidak sesuai dengan hati nurani. Coba kan. Jadi dia sudah bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 8E gitu kan. Bukan kebebasan mencampuri agama orang lain. Lalu di breakdown dia kan. Ini kita lihat dia menambahkan kalimat di sini, guys ya. Ayat 2-nya kata dia tadi kan kita udah bacakan kan, seperti itu. Jadi nggak ada tambahan yang seperti dia sampaikan ini ya.
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan di ranah agama sendiri. Nggak ada di kata-kata di ranah agama sendiri, nggak ada di situ, ya kan? Jadi di kalimat di ranah agama sendiri ini adalah tambahan dari dia gitu. Nah inilah bukti bahwa orang-orang ini sesat gitu kan. Orang-orang kayak akun Bangga Dikis ini sesat. Dia suka menambah-nambah kalimat, ya kan? Kalimatnya tadi sudah saya bacakan, ayat pasalnya nggak ada kata-kata apa namanya di ranah agama sendiri itu nggak ada guys. Menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Itu menjelaskan kebebasan beragama bukan kebebasan mencampuri agama orang lain. Jadi gini guys ya. Tadi itu kan tidak ada kalimat di ranah agama sendiri, ya kan? Nggak ada. Makanya gini loh. Kalau jadi mau paham ya, coba dia nonton banyak debat-debat itu ya, apa dialog antar agama, debat apa namanya debat antar agama, debat Islam Kristen. Itu tidak ada polisi yang nangkap, nggak ada. Bahkan itu ada izinnya. Ketika misalnya ada kita mau menggunakan debat ya Islam agama, debat antar agama, itu polisi mengizinkan. Anda tinggal minta izin. Memang itu agak rawan sedikit ya. Kenapa? Karena ini membahas suatu perbedaan. Tapi kalau itu masih dibolehkan, nggak masuk ranah hukum. Makanya orang yang menilaikan itu aman-aman saja, nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang dipenjara, nggak ada dihukum, dia apa. Jadi kayak misalnya kayak apa ya? Itu kan namanya dialog antar umat beragama gitu. Apa namanya? Membicarakan mengenai perbedaan gitu. Ya kan bukan malah saling menjelekkan, tapi memang dialog gitu kan. Jadi tidak ada satupun debat antar agama itu yang ditangkap polisi. Ya, bahkan kalau memang itu nggak boleh, nggak pasti akan dikasih izin. Tapi faktanya dikasih izin semua gitu kan. Kecuali kalau di daerah konflik, yang memang lagi konflik itu memang rawan. Jadi karena agama ini kan isu yang sensitif, makanya apa namanya sama kayak misalnya kayak sepak bola kan sensitif juga. Artinya kalau memang lagi ada potensi kerusuhan ya itu dibatasi, tapi tidak dilarang gitu. Nah, coba dia buka tuh grup-grup Facebook itu banyak debat grup-grup debat antar agama tuh banyak, nggak ada masalah, nggak ada kena undang-undang ITE, nggak ada, ya kan. Nah, jadi dan satu lagi ya, dan ingat ya, kita bukan masalah mencampuri agama orang lain, tapi ketika kita ngomong suatu agama itu ada agama yang berdiri sendiri, ada agama itu yang bersinggungan dengan agama lain, ada, ya kan. Dan rata-rata memang agama tuh banyak bersinggungan gitu, mau nggak mau, suka nggak suka, bersinggungan. Jadi misalnya kayak misalnya ada orang nyembah sapi misalnya kan. Nah, itu di agama selain menyembah sapi pasti akan mengatakan itu salah gitu. Nggak ada satupun yang mengatakan bahwa yang kalau dia bukan tuannya sapi, pasti tidak ada yang satupun mengatakan bahwa itu benar. Pasti semua akan mengatakan itu salah gitu guys. Nah, apalagi misalnya kayak misalnya dia tuh menyampaikan kepada umatnya sendiri. Ya, dia mengatakan misalnya Tuhan itu adalah misalnya adalah misalnya kayak Islam tuh mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu bukan sapi, bukan hewan, bukan manusia. Itu pasti akan menyinggung dari orang-orang yang menyembah sapi gitu. Ya kan? Atau dikatakan misalnya Tuhan itu bukan makhluk hidup, bukan makhluk. Itu sudah menyinggung kaum penyembah sapi. Ini mau nggak mau suka pasti akan bersinggungan gitu kan. Apalagi agama-agama yang memang bersinggungan, yang memang ada perbedaan pendapat mengenai tokoh-tokoh yang dalamnya. Makanya kita dalam Islam meyakini bukan hanya Quran. Rukun iman mengatur kita juga mempercayai kita sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan itu bersinggungan dengan agama Kristen. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Ketika kita bahas Injil ya kita bahas Injil yang ada di Alkitabnya orang Kristen. Karena itu Injil yang diyakini kan, sama-sama percaya. Mengenai tokoh yang bernama Yesus, yang umat Islam meyakini bernama Isa, itu kan hanya masalah perbedaan nama. Mereka juga menyebutnya yang lain itu kita sebut Musa, mereka sebutnya Moses, kita Ibrahim, mereka Abraham, kita sebut Daud, mereka David, kita sebut Sulaiman, mereka Salomo. Itu kan hanya masalah perbedaan nama, tapi orangnya sama. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kita membicarakan tentang nabi-nabi seperti Nabi Isa, Musa, itu akan berhubungan dengan berkaitan dengan apa yang ada di kitab mereka gitu. Jadi itu mau nggak mau, suka nggak suka. Karena memang orangnya sama, ya kan? Orangnya sama, kitabnya sama, hanya beda masalah penafsiran dan beda masalah sejarahnya saja gitu. Ya kan? Nah, ini sama misalnya kayak
misalnya dari Belanda ya, atau apa awal dari mana ya, misalnya kayak ya kayak toko dunia lah, toko dunia misalnya, tentang tokoh bernama misalnya kayak ya kayak misalnya adalah kayak Joe Biden gitu kan. Nah, atau presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, atau mungkin presiden Cina Xi Jinping, atau bahkan presiden Korea Utara itu siapa namanya, aduh saya lupa guys. Nah itu kan masing-masing kita ini kan membicarakan itu. Misalnya ada kebijakan atau kayak Putin, kebijakan Putin untuk menginvasi Ukraina, itu kan semua orang berhak menafsirkan sendiri-sendiri. Oh, ada yang mengatakan menurut dia Putin itu baik, ada yang mengatakan Putin itu jahat gitu kan. Itu kan sah-sah saja gitu kan. Nah, mentang karena meskipun itu Putin itu adalah presidennya Rusia gitu. Ini nggak ada yang berhak melarang dari siapa-siapa itu membahas tentang Putin ini misalnya, gitu kan. Selama tidak menghina dia, gitu kan. Nah, karena apa? Memang bersinggungan apa yang dilakukan Putin itu bersinggungan dengan negara lain. Jadi maksudnya tuh kayak bukan itu juga ya. Masalah contohnya kayak yang percaya misalnya gini, kayak contoh misalnya kayak presiden. Presiden itu kan sama-sama kita percaya bahwa dia presiden, bukan kita bukan, dan kita terpaksa mengakui ya, ingat ya, orang-orang yang nggak setuju Jokowi presiden tuh terpaksa mengakui, kayak saya kan terpaksa mengakui ya memang presiden mau bilang apa lagi, walaupun kita sebenarnya nggak suka, nggak setuju gitu kan, kita lebih milih yang lain gitu. Nah, tentu tiap-tiap kita nih punya perbedaan pendapat mengenai beliau gitu kan, ya karena gimana pun dia tuh ada presiden yang memimpin Indonesia, yang kita percaya dia presiden. Anda percaya dia presiden, saya percaya dia presiden. Kita semua percaya dia presiden, ya kan? Nggak ada yang Indonesia ini nggak percaya dia presiden, karena sudah dilantik gitu kan. Nah, masing-masing beda pendapat. Ada yang mengatakan dia baik, ada yang mengatakan dia tidak baik, ada yang mengatakan dia tuh cerdas, ada yang mengatakan dia tidak cerdas gitu kan. Ada yang mengatakan dia tuh bagus pemimpinannya, yang mengatakan tidak gitu kan. Jadi sah-sah saja, karena ini adalah tokoh yang diperdebatkan antara yang percaya sama dia gitu loh, yang percaya sama dia. Jadi sesuatu yang kita percaya bersama itu sah-sah saja kita membahasnya gitu kan. Yang kita percaya bersama. Jadi apa lagi contohnya misalnya kan kayak ya sesuatu yang Anda percaya kan sebenarnya gampangnya yang kayak ya, saya sebutkan tadi itu, yang kayak misalnya kayak ya kayak tokoh-tokoh di agama ya, Yesus kah, Musa kah, Ibrahim kah, itu kan hanya masalah nama, tapi tokohnya sama, itu layak diperdebatkan. Ya, karena memang masing-masing ketika Anda bahas Musa, ya itu bersinggungan dengan kami. Ya, Anda mungkin sebutnya Moses, kami Musa. Ketika Anda bahas Yesus, itu bersinggungan dengan kami gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Ketika kalian mengatakan misalnya Yesus salib, pasti kami nggak setuju, karena kami meyakini bahwa dia tidak salib. Nah, makanya karena tidak setuju itulah, makanya kita dialog. Gitu kan. Nah, itu masuk dalam poin ini. Ya, kebebasan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap, bebas kita menyatakan pikiran dan sikap gitu ya, dan hak kebebasan untuk hak untuk untuk berkepercayaan gitu. Jadi dia nggak paham gini loh, kecuali kalau misalnya saya misalnya justru kalau kalau dan ingat ya, dan kita tidak kita tuh tidak kita tuh tidak membahas akidah orang lain. Jadi akidah Islam itu misal kita mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu kan akidah semua Muslim, dan itu adalah ranah agama kita. Agama kita meyakini Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi jangan katakan itu mencampuri agama Anda, karena memang itu akidah Islam itu. Makanya pahami akidah orang gitu kan. Maka kita paham banget ketika kalian katakan Yesus Tuhan, kita paham, oh itu akidah kalian. Meskipun itu bertentangan akidah kami nggak masalah, karena memang itu akidah kalian. Mau kalian katakan itu dia Tuhan kek, mau kalian katakan Yesus mati salib kek, silakan. Ya kan? Mau kalian katakan dia Tuhan kek, silakan. Ya, makanya kita dialog. Kita nggak karena hanya berbeda pendapat kita katakan kalian goblok, idiot tuh enggak. Ya kan? Karena itu bertentangan dengan hati nurani seperti yang tadi. Jadi boleh menyatakan pendapat, ya boleh menyatakan pendapat, pikiran, sikap, tapi sesuai dengan hati nurani. Bebas kita, asal tidak melanggar hati nurani, ya seperti menghina orang lain dengan kata-kata idiot, goblok, itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan hati nurani.
lu itu nggak tahu apa-apa, lu itu goblok Bob, apapun nggak tahu kau. Ini parah sekali guys. Sampai apa ya? Sampai dikatakan apapun nggak tahu gitu. Jadi apa yang saya komentari selama ini apa gitu namanya kan? Ya udahlah nggak bisa bantah, ya kan? Argumentasinya asal-asalan, ngawur, ya kan? Nambah-nambah undang-undang. Undang-undang tidak ada mengatakan apa kata kalimat tambahan di ranah agama itu nggak ada. Dan kalaupun dipaksakan di ranah agama sendiri, itu sudah di ranah agama saya sendiri. Ketika agama saya meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Quran itu sudah dibawa tentang manusia, itu ada dalilnya di agama saya gitu. Jadi nggak bisa. Justru kalau kita ngomong gini, anda apa namanya, anda masuk di situ, berarti anda yang mencampuri berarti kan. Jadi ketika dikatakan saya mencampuri, sebenarnya dia sedang mencampuri itu kebebasan saya. Bebas agama saya, agama Islam tuh meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan. Kita sebenarnya diubah tangan manusia. Ya, ajaran Nabi sebenarnya diubah oleh manusia, itu adalah keyakinan dari agama Islam, dan itu ada dalilnya di Quran dan hadis. Ada dalilnya. Nah, ketika dia masuk ke situ, berarti dia mencampuri apa? Jadi sebenarnya kalau dia katakan saya mencampur, sebenarnya dia mencampuri gitu. Nah, makanya sebenarnya itu nggak masalah. Kenapa? Karena itulah risikonya punya kepercayaan kepada satu tokoh yang sama gitu. Ya. Itu masalahnya, sama-sama percaya pada satu tokoh yang sama. Gitu kan? Jadi misalnya kayak apa lagi ya? Misal gini, ada dua orang anak. Nah, ada dua orang anak yang sama-sama percaya dengan, anggaplah gampangnya, ibu kandung dia. Jadi ada dua orang anak yang percaya dengan ibu kandungnya, karena memang mereka tahu kalau memang ibu tuh yang melahirkan dia gitu. Ibu dia yang sama-sama tuh melahirkan dia. Cuman si ibu mungkin memperlakukan anak-anaknya dengan kurang adil gitu. Misalkan ada tuh sedengar kayak apa di radio itu kan ada kayak ayah lah gampangnya kan, ayah yang memang dari dia kita lahir. Jadi ada dua anak ya, saya ambil contoh misalnya itu di radio saya pernah dengar ada ya kayak wanita itu apa ya, dia sedih karena kok dia sebagai anak perempuan tuh nggak difasilitasi oleh ayahnya. Diminta-minta anak perempuan, dikatakan oh nanti kamu kan bakal nikah juga dengan pria, makanya yang dipentingkan kan laki-laki oleh keluarga itu. Jadi bapaknya itu selalu memberikan fasilitas kepada laki-laki, dikuliahkan, bahkan dikasih fasilitas mobil, laptop baru, sementara dia tidak. Jadi dia tuh sedih, maksudnya kok seperti dianak tirikan, padahal itu bapak kandung gitu kan. Kok beda perlakuan dengan abangnya mentang-mentang laki-laki dikasih fasilitas, dikuliahkan tinggi-tinggi, dikasih mobil, dikasih laptop gitu kan, biar maju, sementara dia nggak dikasih apa-apa. Kenapa? Karena alasannya jadi perempuan, nanti bakal nikah sama laki-laki juga gitu, sehingga nggak perlu lah. Karena nanti kan suaminya juga yang bakal nafkahi gitu. Nah, jadi di mata dia ayahnya nggak adil, ayahnya ya sama dia tuh kurang baik gitu guys perlakuannya. Nah, bagi abangnya nih, bapaknya baik sama dia, jadi beda pandangan, tapi mereka sama-sama percaya ini bahwa ini ayah mereka. Jadi nggak bisa Anda paksa apa keyakinan perempuan ini sama laki-laki, nggak bisa. Yang laki ini meyakini ayahnya baik, udah tepat itu. Kenapa? Karena dia anak laki-laki, dia merasa aku ini kan anak laki-laki, aku nanti punya tanggung jawab untuk nafkahi anak istriku, sehingga aku harusnya dikasih fasilitas, dikasih kesempatan kuliah, mobil, laptop, agar nanti dia mampu untuk menafkahi anak istrinya. Nah, menurut dia mungkin adiknya itu yang perempuan ini kan nanti kan bakal ada suami yang punya tanggung jawab, bukan tanggung jawab dia gitu. Sehingga karena beban itu ada di pundak laki-laki, dia merasa ayahnya sudah melakukan sesuatu yang benar gitu kan. Nah, tapi perempuan ini tidak, itu dia merasa ayahnya nggak adil. Berpandangan dia ya, ini sama-sama ayah yang mereka percaya bersama ya, memang ayah mereka gitu. Mereka sama-sama percaya kepada ayah ini. Betul-betul ayah mereka, hanya berbeda pandangan aja atas perlakuan ayah mereka ini. Si perempuan ini meyakini bahwa ayahnya nggak seperti yang dipikirkan oleh abangnya, bahwa ayahnya itu adalah sudah tepat perlakuannya, yaitu fokus pada abangnya. Dia kan merasa sebagai perempuan juga berhak juga mendapatkan pendidikan kuliah misalnya, mendapatkan mobil juga sama, karena dia kan sama-sama anak ayahnya. Perkara nanti
dia dia nggak punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, itu dia nggak ambil pusing gitu. Dia hanya pengen kesetaraan. Jadi masing-masing beda pandangan terhadap bapaknya nih, udah tepat apa belum pelakuannya gitu. Nah, juga misalnya contoh lain, misalnya kayak apa ya, misalnya ya misalnya kayak ayahnya lah. Jadi ada anak yang tahu misalnya ayahnya nih contoh kayak misalnya kayak apa ya? Misalnya pakai Pak RT lah, PRT misalnya, atau gimana guys ya, seseorang yang kita yakini bersama, kita meyakini satu orang yang memang adalah memang itu. Ya contoh, contoh gampang kayak tadi lah presiden ya. Presiden kita yakini bersama aja presiden ya. Tidak ada orang Indonesia yang tidak meyakini bahwa Jokowi adalah presiden. Kenapa? Karena dilantik. Memang dia tuh resmi gitu kan. Jadi semua orang Indonesia tuh akan meyakini dia presiden. Suka nggak suka ya, kita akan percaya dia presiden kita gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau. Nah, cuma bukan karena itu kita tuh bisa menggubulkan orang lain, nggak bisa. Hanya karena kita nggak setuju kalau dia ada presiden. Nggak bisa kita tuh yang sama orang yang setuju dia presiden itu kita goblok-goblokin, nggak boleh. Karena itu bertentangan dengan ini. Kita boleh menyatakan pikiran dan sikap. Misalnya saya nggak setuju dia presiden, misalnya dia salahnya di sini, kekurangan di sini. Boleh menyatakan pikiran dan sikap. Tapi nggak boleh kita sampai apa namanya bertentangan dengan hati nurani, mengatakan dia goblok, dia tuh nggak boleh guys. Atau orang-orang yang mendukungnya gitu nggak boleh. Jadi hanya boleh menyatakan pikiran dan sikap. Apa kita pikirkan tentang dia, sikap kita bagaimana terhadap dia. Ya hanya itu saja gitu. Ya kita percayanya dia tuh bagaimana. Tapi tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Makanya nggak boleh berkata-kata kasar, nggak boleh fitnah, karena fitnah dan kata-kata kasar itu pasti bertentangan dengan hati nurani. Nah itu yang selalu dilakukan oleh akun Bangga Kristen. Jadi baik saya maupun dia tuh punya kebebasan untuk meyakini sesuatu dan menyatakan sikap dan pendapat atas itu boleh. Makanya ada kesaksian para mualaf, ada kesaksian para murtadin, kan itu sah-sah saja. Seorang mualaf tuh bersaksi, kenapa dia bisa mualaf? Oh ternyata menurut dia ayat Alkitab ini menurut dia nggak masuk akal. Oh kenapa ada murtadin? Dia meyakini bahwa ayat Al-Quran ini adalah dalam tafsirnya begini. Itu sah-sah saja gitu kan. Nggak ada kena undang-undang ITE. Kecuali kalau dia menghina gitu kan. Nah, misalnya kayak siapa tuh namanya, si apa namanya, ya kayak aduh siapa sih yang apologi Kristen tuh yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh berzina dengan anak apa dengan menantu anak angkatnya, dengan dengan istri anak angkatnya gitu kan. Nah, atau dengan menantunya. Nah, itu kan bukan zina sebenarnya karena itu menikah. Ingat ya, si Zainab itu kan diceraikan dulu oleh suaminya, oleh anak angkatnya Nabi Muhammad ini, diceraikan dulu, baru Nabi Muhammad nikahi. Itu bukan zina namanya. Zina itu adalah hubungan di luar nikah. Nah, itu baru menghina namanya, fitnah namanya, sesuatu yang dilakukan sah ya, ada hubungan pernikahan yang mana itu diceraikan sebelumnya, itu sah. Ya, bukan zina. Jadi zina itu adalah hubungan di luar nikah tapi dikatakan zina. Nah, itu baru menghina namanya. Jadi seperti itulah yang dikatakan menghina. Tapi kalau dan karena zina itu adalah sesuatu hal yang buruk gitu kan, suatu hal yang buruk yang mana disematkan pula kepada seorang yang dihormati oleh umat Islam yaitu Nabi Muhammad gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia cuma nabi, itu tidak ada menghina namanya. Kenapa? Karena nabi juga mulia. Ya. Nabi juga mulia. Ya, Tuhan mulia, nabi mulia, ulama mulia, pendeta mulia. Kecuali kalau jadi misal kita mengatakan Yesus bukan Tuhan tapi cuma nabi. Coba, itu masih mulia gitu. Tapi kalau mengatakan Nabi Muhammad pedofil, ya, tukang zina, ya apa itu mulia? Tidak. Tidak ada yang mengatakan bahwa pezina itu mulia. Nggak ada yang mengatakan pelaku pedofil itu mulia, nggak ada. Nah, makanya saya katakan ya, jadi yang harus dipermasalahkan itu adalah ketika ada orang-orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang Nabi Muhammad, sesuatu yang fitnah gitu kan, yang menghina. Karena kalau mengatakan Yesus bukan Tuhan atau cuma Nabi itu bukan menghina,
Karena nabi juga mulia gitu. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tuh adalah bukan nabi, bahkan mungkin cuma pendeta. Anggaplah ada orang ngomong gitu, walaupun sebenarnya nggak ada. Itu juga tidak menghina namanya, karena pendeta juga mulia gitu kan. Nah, atau mungkin dia bukan bukan nabi, bukan Tuhan, tapi juga manusia, tapi cuma manusia biasa, juga nggak masalah juga, karena itu tidak menghina. Manusia biasa itu bukan hina. Ketika ada orang mengatakan bahwa ini cuma manusia biasa, itu bukan nggak hina. Tapi kalau dikatakan dia adalah perampok, penjudi, pezina, misalnya pedofil lagi, itu baru menghina namanya. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang hina gitu guys, yang apa yang buruk gitu kan. Nah, makanya makanya mereka yang sadar. Nah, kalau perkara menghina, mereka menghina. Kita hanya mengatakan Yesus bukan Tuhan, cuma nabi, itu masih mulia. Tapi mereka mereka melakukan hal yang betul-betul menghina. Mengatakan Nabi Muhammad itu berzina lah, ya kan? Itu kan jelas menghina. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Apalagi gini, mengatakan orang lain goblok. Goblok itu kan apa guys? Hina ya, suatu hal yang negatif, goblok gitu. Nah, ini bertentangan dengan hati nurani gitu. Menghina orang itu termasuk bertentangan dengan hati nurani. Kalau hati nuraninya normal. Kalau tidak normal ya bagi dia itu hal biasa. Berarti ada salah dengan hati nuraninya. Jadi pasal ini berkaitan juga dengan hati nurani, ya. Jadi jangan keluarkan pendapat dan pikiran itu yang bertentangan dengan hati nurani. Sesuatunya adalah fitnah dan berkata-kata kotor dan menghina orang lain. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.